Bos perabot di Duren Sawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam. Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut. Kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafri sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban. Namun Subdit Ditreskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali oleh salah satu orang pedagang juga yang nitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang temen yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT. Dia itu ambil gerinda dibuka paksa itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap, karena malam jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, lah kok digembok udah 3 hari ada orang tidur apa mayat nih. Begitu dibuka, ternyata pemilik toko itu, bosnya, pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Duren Sawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut.
Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipe muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya. Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS semperabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur
ya di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saksi saudara I awalnya, karena saudara I adalah karyawan korban, dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu, tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21 sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Ya. Kemudian Polsek Duren Sawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob Ditreskrim datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya tidak sampai 24 jam atau sekira hari Sabtu jam 19 lewat berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Bos perabot di Duren Sawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam. Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut, kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk, dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafrin sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban, namun Subdit Ditreskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun, yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali oleh salah satu orang pedagang juga yang menitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang temen yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT, dia itu ambil gerinda dibuka paksa, itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap, karena malam jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, begitu nyalain lampu ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, lah kok digembok udah 3 hari ada orang tidur apa mayat nih. Begitu dibuka ternyata pemilik toko itu, bosnya pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Duren Sawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipe muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban, berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya.
Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS sempat mondar-mandir di area kios perabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur. Ya, di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saksi saudara I awalnya, karena saudara I adalah karyawan korban, dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu, tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21 sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidur. Tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Kemudian Polsek Duren Sawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob Ditreskrim datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya tidak sampai 24 jam atau sekira hari Sabtu jam 19 lewat, berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Bos perabot di Duren Sawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam. Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban.
Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut. Kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk, dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Durensawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafrin sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban. Namun Subdit Reskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun, yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW Sutampat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali oleh salah satu orang pedagang juga yang nitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang teman yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT. Dia itu ambil gerinda dibuka paksa, itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap, karena malam jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, begitu nyalain lampu ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, nah kok digembok udah 3 hari ada orang tidur apa mayat nih. Begitu dibuka, ternyata pemilik toko itu, bosnya pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Durensawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipu muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur.
KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban, berinisial atau nama saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya. Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS sempat mondar-mandir di area kios perabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur. Ya, di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saksi Saudara I awalnya, karena Saudara I adalah karyawan korban, dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu, tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21 sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidur
tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Kemudian Polsek Durensawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob Ditreskrim datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya tidak sampai 24 jam atau sekira hari Sabtu jam 19 lewat berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Bos perabot di Duren Sawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam. Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut, kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk, dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafrin sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban, namun Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun, yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali oleh salah satu orang pedagang juga yang menitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang temen yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT. Dia itu ambil gerinda dibuka paksa itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap karena malam, jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, begitu nyalain lampu ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, loh
kok digembok pada 3 hari ada orang tidur sama mayat nih. Begitu dibuka ternyata pemilik toko itu bosnya pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Duren Sawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipe muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya. Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS sempat mondar-mandir di area kios perabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur, ya, di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saksi saudara I awalnya, karena saudara I adalah karyawan korban, dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu, tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21 sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Ya. Kemudian Polsek Duren Sawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob Ditreskrim datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya tidak sampai 24 jam atau sekira hari Sabtu jam 19 lewat berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Bos perabot di Duren Sawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam. Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut, kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk, dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa
bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafrin sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban. Namun Subdit Ditreskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun, yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali oleh salah satu orang pedagang juga yang menitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang temen yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT, dia itu ambil gerinda dibuka paksa, itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap, karena malam jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, begitu nyalain lampu ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, lah kok digembok udah 3 hari ada orang tidur apa mayat nih. Begitu dibuka ternyata pemilik toko itu bosnya pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Duren Sawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipe muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjirkanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban, berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya. Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS sempat mondar-mandir di area kios perabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur. Ya, di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saksi Saudara I awalnya, karena Saudara I adalah karyawan korban, dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu, tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21, sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digeledah, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Kemudian Polsek Duren Sawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob, Ditreskrim datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya tidak sampai 24 jam atau sekira hari Sabtu jam 19 lewat, berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Bos perabot di Duren Sawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam.
Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut, kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk, dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Durensawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafrin sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban, namun Subdit Reskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun, yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali oleh salah satu orang pedagang juga yang nitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang temen yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT. Dia itu ambil gerinda dibuka paksa, itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap, karena malam jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, lah kok digembok udah 3 hari ada orang tidur apa mayat nih. Begitu dibuka, ternyata pemilik toko itu, bosnya, pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Durensawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia.
Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipu muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya. Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS sempat mondar-mandir di area kios perabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur. Ya, di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saksi Saudara I awalnya
karena saudara I adalah karyawan korban. Dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu. Tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21 sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Ya. Kemudian Polsek Durensawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob Ditreskrimum datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya tidak sampai 24 jam atau sekira hari Sabtu jam 19 lewat berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Bos perabot di Duren Sawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam. Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut, kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk, dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafrin sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban. Namun Subdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali
oleh salah satu orang pedagang juga yang nitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang temen yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT, dia itu ambil gerinda dibuka paksa itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap, karena malam jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, begitu nyalain lampu ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, lah kok digembok udah 3 hari ada orang tidur apa mayat nih. Begitu dibuka ternyata pemilik toko itu bosnya pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Duren Sawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipe muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban, berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya. Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur,
Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan, KS sempat mondar-mandir di area kios perabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu, KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Durensawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur, ya, di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Saksi saudara I awalnya, karena saudara I adalah karyawan korban, dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu. Tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21 sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Ya. Kemudian Polsek Durensawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob Ditreskrimum datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya tidak sampai 24 jam atau sekira hari Sabtu jam 19 lewat berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Bos perabot di Durensawit bernama Syafrin diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua putrinya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kiosnya pada Jumat 21 Juni malam. Selain itu terdapat luka tusuk pada bagian pinggang, luka robek pada bagian telapak tangan, diduga akibat kekerasan senjata tajam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Bima Arya, wartawan dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jasad Syafrin yang merupakan bos perabot rumah tangga di kawasan Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, ditemukan pada 21 Juni 2024 sekira pukul 11 malam. Jasad korban kala itu ditemukan oleh pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan di kios korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan tertutup kain selimut. Kemudian pada bagian pinggang didapati adanya 2 luka tusuk
dan pada telapak tangan didapati adanya luka robek diduga akibat kekerasan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah TKP unit Reskrim Polsek Durensawit dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur saat awal kejadian juga didapati bahwa dari hasil bahwa satu unit sepeda motor milik korban jenis Matic yang terparkir di lokasi atau di dalam kios, kemudian dompet, handphone, kartu ATM juga raib atau sudah hilang dari lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa korban terakhir terlihat pada 3 hari sebelum kejadian saat ia terakhir berdagang. Kemudian setelah itu saksi mengira bahwa korban sedang tidak berjualan dan tanpa curiga mengira bahwa korban masih dalam keadaan hidup karena kios digembok dari luar atau diduga tidak ada orang di dalam. Namun setelah diketahui bahwa gembok tersebut dibuka dan ditemukan jasad korban, baru diketahui bahwa Syafrin sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan awal dari Polres Metro Jakarta Timur menyampaikan bahwa awalnya ada 2 pelaku yang merupakan anak kandung korban. Namun Subdit Reskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan mereka, pelaku pembunuhan Syafrin hanya terdapat 1 orang, yakni merupakan anak perempuan pertama dari Syafrin sendiri, berinisial K, berusia 17 tahun yang kini sudah diamankan oleh pihak penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bima Putra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan Ketua RW Sutempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Penemuan itu diawali dengan pertama-tama sekali oleh salah satu orang pedagang juga yang nitip barang di toko dia, yang kabarnya pedagang tisu. Nah, karena sudah 3 hari dia tutup toko itu, yang temen yang dagang tisu itu otomatis kan bertanya-tanya nih kemana orang, dan orang nggak ada yang tahu, karyawan pun nggak ada yang datang, sehingga disaksikan sama sesama teman-teman paguyuban pedagang BKT. Dia itu ambil gerinda dibuka paksa itu rolling door yang tertutup gembok, akhirnya di gembok itu dibuka paksa sama temannya yang dagang tisu. Begitu dibuka ternyata itu ruangan gelap, karena malam jam 11 malam itu dibukanya. Begitu dibuka nyalain lampu, begitu nyalain lampu ternyata ada orang tidur. Penglihatan dia orang tidur, lah kok digembok udah 3 hari ada orang tidur apa mayat nih. Begitu dibuka, ternyata pemilik toko itu, bosnya, pedagang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bos toko perabot di Durensawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS, berusia 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. KS menghabisi korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya, ia sempat berpura-pura tak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal dunia setelah membunuhnya. Ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari teman. Tipe muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan handphone milik ayahnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan berinisial KS di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. KS diamankan karena diduga sebagai pelaku pembunuhan pemilik toko serbaguna berinisial S.
Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni 2024 dini hari, warga Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah di toko serbaguna. Korban yang diketahui pemilik toko tersebut tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada. Adalah anak kandung daripada korban berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang remaja perempuan berinisial KS, 17, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Syafrin, 55. Syafrin, bos perabotan di Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas dibunuh di toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan, korban tewas setelah ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Selain membunuh ayah kandungnya, berikut 4 kekejaman KS lainnya. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan jauh sebelum pembunuhan terjadi KS kerap terlibat cekcok dengan ayahnya. Menurut keterangan karyawannya sering cekcok antara anak sama bapaknya. Karena ada uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, milik Syafrin, dibawa anaknya, kata Komarudin di Jakarta Timur, Senin, 24 Juni 2024. KS mencoba menghilangkan jejak setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan, pelaku mencuci pisau tersebut setelah membunuh korban. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS sempat mondar-mandir di area kios perabot. Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. KS ternyata juga mencuri motor dan handphone, HP, milik korban. Saat ini, jelas Ade Ari, penyidik masih mencari motor dan HP korban yang dicuri oleh pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. KS, 17 tahun, remaja perempuan yang melakukan penusukan terhadap seorang pedagang perabot berinisial S di Duren Sawit, Jakarta Timur ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu lantaran KS terbukti melakukan penusukan sebanyak 2 kali kepada korban yang merupakan ayah kandungnya hingga tewas. Yang diketahui adalah pemilik toko perabot di daerah Jakarta Timur. Ya, di Jalan Masjid Baitul Latif, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saksi Saudara I awalnya, karena Saudara I adalah karyawan korban, dia mau masuk atau mengecek ke tempat dia bekerja di toko perabot itu, tokonya terkunci, rolling door-nya juga tertutup. Akhirnya dia mengajak saksi lainnya yang merupakan karyawan juga untuk mengecek. Itu hari Jumat malam, Jumat tanggal 21, sekira jam 20-an. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun, inisialnya S, meninggal dunia di atas tempat tidur. Tempat tidurnya di lantai itu, luka tusuk di dada menggunakan kaos kuning. Ya.
Kemudian Polsek Durensawit, Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Subdit Resmob Ditreskrim datangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan. Akhirnya